الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله إله واحدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah karena atas ketenangannya, atas kuasa dan kedatangannya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia agung pilihan Allah yang paling lemah lembut perkataannya, paling mulia perangainya, paling peduli terhadap sesamanya, paling sayang terhadap istrinya. Namun beliau sangat tegas terhadap lawan-lawan yang dia lagi junjung kita, Nabi besar Muhammad SAW, Rasul pemimpin umat pembawa amanah yang tidak pernah terkhianat. Semoga kita adalah orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu waktu berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya. Sedapat mungkin, sebisa mungkin kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan sekuat-kuatnya kita berusaha menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Itulah takwa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang lahir di permukaan dunia Allah ini yang tidak punya masalah. Sebagai pertanda kuat bahwa lahirnya kita itu akan banyak menghadapi masalah adalah ketika kita keluar dari rahim ibu kita disertai dengan tangis. Artinya apa? Memang akan banyak ada masalah yang kita akan hadapi di dunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang yang beriman, sebesar apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran bahwa jalan keluar dari seluruh persoalan dan masalah yang kita hadapi adalah takwa kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar. Jadi jalan keluar yang sesungguhnya itu tidak Allah berikan kepada orang hebat, kepada orang berpangkat. Jalan keluar yang sesungguhnya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa saja sesuai dengan janjinya. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya. Kalau kita takwa ini, sesudah kita dikasih jalan keluar dari kesulitan dan masalah yang kita hadapi, Allah kasih kita rezeki dari cara-cara yang kita tidak punya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih orang-orang yang bertakwa itu rezeki min haitsu la yahtasib, dari cara-cara yang kita tidak duga sama sekali. Itulah rahman dan rahimnya Allah kepada hamba-Nya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka di dalam setiap khutbah Jumat wasiat takwa itu menjadi rukun. Dan takwa itu sangat besar peranannya di akhirat nanti. Karena yang membedakan di sisi Allah nanti di akhirat adalah yang paling bertakwa kepada Allah saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa kepada Allah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk bulan 5 baginda Rasul dilahirkan. Seorang manusia yang menjadi teladan bagi seluruh alam, bagi semesta.
begitu akhlaknya mulia, bukan hanya makhluk yang kemudinya Allah pun kemudinya dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Yang mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan dalam rangka tawasul bisun, bahwa dalam rangka kita mendaladani akhlak baginda Rasul, saya ingin ingatkan kepada saya dan jemaah semua, satu sifat yang Allah beri Rasulnya juga beri adalah sombong. Kenapa Allah dan Rasulnya beri dengan sifat sombong? Yang pertama adalah sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian makhluk. Yang kedua, kita selalu makhluk, tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan kuasa dan besar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa pertama makhluk sebelum ada dosa-dosa yang lain adalah dosa sombong. Kapan itu? Ketika Allah perintahkan kepada penduduk surga untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat dan kepada penduduk surga ketika itu, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua li Adam kepada Adam. Fasajadu, maka semua penduduk surga sujud illa iblis, kecuali iblis. Apa iblis tidak wastakbar dan merasa besar? Karena minal kafirin, jadilah iblis itu golongan yang kita. Itulah dosa pertama makhluk. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dan jemaah semua, ketika kita merasa lebih daripada makhluk yang lain, sesungguhnya kita sedang dirasuki seperti iblis. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau makhluk itu sombong, yang pertama disombongan itu biasanya adalah karena kekuasaan. Orang bisa sombong karena memiliki kuasa. Allah bisa sombong karena ingin memiliki jabatan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah peradaban manusia, raja yang paling hebat, raja yang sukses, di antaranya adalah Fir'aun. Fir'aun itu raja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Indonesia ini walaupun punya kejayaan Sriwijaya, kejayaan Majapahit tidak diabadikan di dalam Al-Quran, tapi Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. Menurut riwayat yang sahih, pada mulanya Fir'aun adalah seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya, karena Fir'aun itu tidak bisa tidur kalau dia dengar ada rakyatnya yang susah. Gak bisa Fir'aun itu tidur pulas kalau dia dengar masih ada rakyatnya yang kelaparan. Itulah Fir'aun. Pada mulanya dia adalah raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, tapi yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika peramalnya Fir'aun, kroni-kroninya Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun bahwa lahir seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil yang akan membinasakan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun kehilangan akal sehat. Dia bunuh semua laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil karena dia mendengar nasihat ahli nujum. Setiap laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israil dibunuh oleh Fir'aun, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga sampai pada saatnya Musa disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, datangi Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Itu berita Allah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Akhir dari cerita itu adalah Fir'aun dengan kekuasaan yang dia banggakan tenggelam di tengah laut. Tidak ada sisa-sisanya kekuasaan Fir'aun. Sesudah Allah perintahkan kepada Musa, idhab ila Fir'aun innahu. Itulah kekuasaan yang paling hebat sepanjang sejarah peradaban manusia. Artinya apa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan jabatan tidak punya arti apa-apa di hadapan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, biasanya manusia itu kalau dia sombong,
ilmu, pengetahuan yang dia miliki. Kita masih ingat Indonesia yang kita cintai ini sebagai negeri yang paling subur di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk negeri yang paling sering terkena gempa bumi. Dari mulai gempa yang paling besar tahun 2004, diikuti dengan gempa Jogja tahun 96, 97. Bahkan ketika Indonesia dihantam dengan gempa Jogja itu, Jepang sebagai negara yang paling sering terkena gempa, kata orang Jepang apa? Jogja itu memang aman, memang tidak aman dari gempa. Yang aman itu adalah tingkat selatan Pulau Jawa. Nggak lama dari itu, yang namanya Tasik, Banjar, Bumi ada gempa. Bahkan ketika Jogja terjadi gempa, yang diantisipasi sama pemerintahnya saat itu adalah mengantisipasi letusan berapi, tapi terjadi gempa. Begitu juga ketika Tasik dan Banjar dihantam gempa, tidak mampu diprediksi oleh manusia, bahkan sekalipun tidak mampu. Artinya ilmu yang disombongkan manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah ingatkan itu kepada kita semua, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian wahai manusia illa qalila, melainkan sedikit saja. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan, ilmu, pengetahuan tidak bisa kita sombongkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau barangkali manusia itu menyombongkan fisik dan umur. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Amal ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku, kata baginda Rasul, antara 60 dan 70 saja. Baginda Rasul wafat pada umur 63 tahun. Artinya apa? Umur pun tidak bisa kita sombongkan, fisik pun tidak bisa kita sombongkan. Kalaupun ada umatnya baginda Rasul yang umurnya 80 tahun lebih, dia berpotensi pikun. Hanya dua saja yang patut jamin tidak pikun. Siapa itu? Yang pertama adalah para ulama, yang kedua adalah para penghafal Al-Quran. Oh jamin itu, para ulama dan para penghafal Al-Quran itu dia tidak ada pikun. Dan zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keulamaan seseorang itu tidak hanya diukur dari berapa banyak ayat Quran dan hadis yang dia hafal saja, tetapi bagaimana takut dia kepada siksa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan seseorang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur fisik tidak bisa kita sombongkan. Kalau ada orang ingin menyombongkan umurnya, seringkali yang namanya batu nisan itu umurnya lebih tua daripada jasad yang ada di bawah nisan itu. Karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan, ilmu, pengetahuan, fisik tidak bisa kita sombongkan di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada manusia yang menyombongkan asal usulnya. Bagi Allah itu tidak ada urusan apakah dia hadir dari tanah Jawa, Tengku dari Aceh, Tubagus dari Banten. Bagi Allah tidak ada urusan. Semua manusia di hadapan Allah itu sama, hanya takwanya saja yang membedakan derajat seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meneladani akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita mengingat sebuah ayat, sebuah surah Al-Billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Khusyuk itu adalah ketika kita berdoa, ketika kita melakukan bacaan-bacaan di dalam sholat, kita tahu artinya, sehingga ada totalitas ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muka ini kita taruh di paling bawah, puncaknya ibadah itu sujud. Kita taruh muka yang kita banggakan di tempat yang
paling bawah dalam waktu yang bersamaan kita katakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk di dalam sholat. Kemudian alladzina hum fi walladzina hum 'alal lagwi mu'ridun. Orang-orang yang perkataannya itu tidak sia-sia. Seringkali ketika bulan Ramadan, bulan puasa kita katakan lagi puasa nggak boleh bohong, sama nggak puasa juga sama nggak boleh bohong juga. Orang yang beriman itu, walladzina hum 'alal lagwi mu'ridun. Orang yang perkataan itu dia jaga betul. Jangan sampai ada perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian walladzina hum bi zakati fa'ilun. Zakat, dia jujur dalam menghitung zakatnya, bukan hanya zakat fitrah tapi juga zakat mal. Ketika itu memang ambil utang harta dia sempurna, sudah al-haul, sudah cukup 1 tahun dan sampai kepada nisabnya, maka keluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang terhadap martabatnya, maaf kemaluannya, dia jaga. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang namanya zina itu begitu terang-benderang dipublish oleh media, baik cetak maupun elektronik. Bahkan pernah sekali waktu kita lihat di pemberitaan ada orang yang sudah melihat Ka'bah itu Ramadan, dia masuk ke tempat hiburan, umurnya 60 tahun lebih, mati di sarang pelacur. Lalu apakah kemudian bahaya zina? Apakah bahaya zina itu karena penyakit AIDS, HIV-nya? Bukan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita lihat ada pemain basket, sesudah dia divonis HIV/AIDS, dia masih bisa hidup lebih dari 10 tahun. Bahkan kalau ada orang yang berdarah dengan orang yang kena HIV/AIDS, dibiarkan yang namanya orang kena demam berdarah itu seminggu nggak dia apa-apain, mati, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana sesungguhnya bahaya zina? Allah kata tulis dalam Al-Quran, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila." Wahai orang yang beriman, jauhi zina. Innahu kana fahishan, sesungguhnya zina itu perbuatan yang amat sangat keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Makanya mohon maaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu pernikahannya dimulai dengan married by accident, zina dulu, dia nggak sempat taubat, susah hidupnya. Kenapa? Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran itu wasana sabila, seburuk-buruknya jalan. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bahaya zina adalah orang yang sudah melakukan zina dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah, maka kontrol sosialnya hilang, dia tidak malu lagi melakukan dosa-dosa yang lain. Dan orang yang berbuat zina dia tidak sempat bertobat kepada Allah, nanti di padang mahsyar mukanya kelihatan legam, hitam legam. Itu bahaya di sini. Yang terakhir, kita ingin mengingatkan kepada khotib dan jemaah semua bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, bukan orang yang tidak punya dosa. Kalau orang baik itu orang yang tidak punya salah, orang yang punya dosa. Jangankan di terminal, di stasiun, di tempat-tempat yang rawan kejahatan, di masjid pun tidak akan kita temui kalau orang baik ukurannya adalah tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Orang baik adalah orang yang ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan maksiat baik kecil maupun besar kepada Allah, diingatkan, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menarik diri dari kesalahan, dia kuatkan hatinya untuk tidak melakukan kesalahan itu nanti. Semoga Allah selamatkan kita semua dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari perbuatan-perbuatan maksiat yang pada gilirannya nanti Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asr la tusara fi bismillah. Alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa rasulul haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum subhanallahi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
illallah wahdahu la syarika lah wa liman bihi wa sallallahu sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaqi wal asad Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi rahmat wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi amma wallahu amma nahatu anhu wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sunnah bi malaikatihi wa lam yazal qa'iman ma'ahum inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa radallahu 'anil ba'd والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البريات يا ارحم الراحمين. اللهم انصر امه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم انصر امه المسلمين وانصر ودرعه ودرع سائره الى يوم الدين. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والفحشاء والفتنه والبغي والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة.